satu perkara yang menjadi kekuatannya timnas Indonesia, mereka tidak perlu lagi pusing untuk mencari pemain-pemain sekiranya berlaku kasus-kasus seumpama ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Dan sebentar tadi saya telah melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Laos ya. Keputusan akhir, Indonesia mendapat 3 jaringan dan Laos juga mendapat 3 jaringan. Jadi keputusan akhir imbang. Namun dari segi apa yang telah ditampilkan oleh pemain-pemain timnas Indonesia ya, dari segi penguasaan bola pemain-pemain timnas Indonesia, hampir 70% dikuasai ya, bola itu dikuasai oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Ini bermakna dari segi kombinasi sesama pemain ini sudah ada chemistry mereka ya. Jadi 2 laga dalam perlawanan Piala AFF ini. Untuk perlawanan yang kedua ini saya nampak ya, dan saya lihat 70 hingga 80% dari segi chemistry dan keserasian antara pemain ini sudah terwujud. Dan apa yang menjadikan topik ini menarik apabila beberapa pemain muda Indonesia mereka melakukan aksi yang cukup menarik ya, terutamanya dengan lemparan Pratama Arhan. Nah, lemparannya ini memang orang kata ini lemparan, biasanya lemparan yang dilakukan oleh Pratama Arhan memang kebanyakannya akan dapat gol daripada lemparan yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Dan tendangan yang telah dilakukan oleh Indonesia lebih banyak ya berbanding dengan Laos. Indonesia telah membuat 24 tendangan, manakala tendangan tepat Indonesia melakukan 9 tendangan tepat. Jika dibandingkan dengan Laos, Indonesia dari segi tendangan baru 12, tetapi tendangan tepatnya baru 3. Dan untuk hantaran, ini yang sangat menarik nih guys. 422 tendangan ketepatan dari segi hantaran ya. Hantaran dilakukan oleh timnas Indonesia. Jadi bila melihat ya tendangan-tendangan pendek sesama mereka, ini yang membuatkan satu kombinasi dan juga strategi yang menyukarkan juga untuk timnas Laos untuk membaca rentak pemain-pemain timnas Indonesia pada perlawanan sebentar tadi. Namun foul ada 12 guys, dan apa yang mengecewakan, Marcelino selepas ini tidak dapat main karena dikenakan kartu merah. Jadi sudah berlaku gitu, jadi ada laga lagi yang akan dihadapi oleh Indonesia selepas ini. Nampaknya Marcelino tidak bisa untuk mengikuti. Tapi pemain-pemain timnas Indonesia kan ramai, stok itu masih banyak. Jadi kalau Marcelino tidak dapat bermain untuk laga ke depan ini, ada banyak lagi stok yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ini yang satu perkara yang menjadi kekuatannya timnas Indonesia. Mereka tidak perlu lagi pusing untuk mencari pemain-pemain sekiranya berlaku kasus-kasus seumpama ini. Nasib baik perlawanan Piala AFF ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Kalau tidak guys, Marcelino harapan ASEAN guys, harapan ASEAN juga ya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun untuk perlawanan tadi, satu perkara yang menjadi kekuatan untuk timnas Indonesia dari segi dukungan para supporter ya, saya melihat satu stadion itu penuh, dan memang kalau lihat di media sosial tiket habis ya, ludes pada perlawanan sebentar tadi. Jadi ini yang perbedaan terdapat terhadap laga timnas Indonesia ketimbang laga tim-tim yang lain yang ada di Asia Tenggara ini. Kalau semalam guys, minta maaf sejaklah, di stadion Bukit Jalil kurang sambutan guys, tidak ramai penontonnya. Nah, Indonesia penuh, habis tiket dijual. Dan untuk tendangan sudut juga Indonesia telah mendapat 9 tendangan sudut, manakala
untuk kad kuning, 1 kad kuning, dan untuk ketepatan hantaran guys, 80%. Ini ada peningkatan ya, peningkatan yang baik apabila ketepatan hantaran itu dari segi bagaimana mereka menghantar bola tidak terlepas daripada pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi Piala AFF ini guys sebenarnya adalah satu langkah untuk juga kita mengenal pasti pemain-pemain yang mempunyai potensi ya, pemain-pemain yang bertalenta dalam usia muda. Inilah bakat-bakat yang harus dicungkil, yang harus dilatih betul-betul agar pemain-pemain ini adalah yang membawa nama negara di masa sekarang dan juga akan datang. Ini bukan sekadar di Indonesia tetapi untuk semua tim, pemain-pemain seumpama inilah yang harus digilap, harus dijaga ya. Jadi apapun pada perlawanan kedua ini saya lihat dari segi dorang punya energi. Pemain-pemain muda ya biasalah bila usia muda dari segi mereka punya stamina memang cukup, dari segi semangat memang cukup besar, dan juga hanya dari segi bagaimana mereka mewujudkan chemistry ataupun keserasian itu. Kalau perlawanan ke depan ini saya pasti dari segi keserasian itu pasti akan lebih kuat lagi. Nah, Rafael Struijk demikian juga. Saya melihat Rafael Struijk juga telah melakukan serangan yang hendap ya. Cuma itulah ada satu perkara yang terhadap Rafael Struijk ini, ada kalanya dia bawa bolanya sendiri guys. Walaupun ada kawan di sebelah, mungkin dia terlalu excited ingin mencetak gol karena dia kan pemain naturalisasi. Jadi kalau dia tidak buat yang terbaik, ya mungkin apalah pandangan pelatih kalau saya datang sini tidak membawa satu perubahan ataupun membawa satu perkara kebaikan untuk tim. Namun usaha itu sangat bagus. Pemain naturalisasi yang menjadi contoh. Jadi kalau di Indonesia nih menyebut tentang pemain naturalisasi, mereka punya semangat juang memang cukup kuat guys. Saya melihat ya mengikuti semua pemain-pemain keturunan Indonesia ini, dari segi nasionalisme mereka itu memang cukup luar biasa seperti orang-orang lokal. Ya ada darah keturunan, mestilah orang akan menjadi semula jadi ya, orang punya sifat nasionalisme tuh. Jadi bila melihat di saat-saat akhir, sanalah yang berlaku ya gesekan-gesekan yang keras yang dilakukan oleh timnas Laos. Lepas itu banyak melakukan drama-drama untuk melengah-lengahkan masa, dan yang setelah ada satu tendangan yang telah dilakukan oleh Marcelino sebentar tadi, di situ juga Laos membuat pertukaran sehingga mengganggu sedikit konsentrasi para pemain timnas Indonesia. Namun apapun, untuk keseluruhannya Indonesia telah bermain tadi memang cukup cantik ya. Untung saja tidak dikalahkan ya. Sebab Laos ini sebenarnya kalau dilihat ada tambahan masa lagi ya. Kalau di babak pertama tadi mereka melakukan tekanan seperti mana yang mereka lakukan pada babak yang kedua, kasih 2 kali lipat begitu, memang cukup cantik. Jadi melihat bagaimana kombinasi sesama pemain mereka memang telah terwujud satu chemistry dan juga keserasian, cuma tidak fit lagi ya. Mungkin baru 2-3 minggu mereka berkumpul, dilatih oleh Coach Sintayong, lalu dibawa ke Piala AFF. Namun dalam Piala AFF ini tidak termasuk dalam kalender FIFA. Namun di sini juga ukuran ya, melihat bagaimana talenta-talenta muda nih, mereka punya skill, mereka punya keberanian, mereka punya semangat. Disinilah untuk membina mereka punya jati diri untuk di masa akan datang. Namun apa yang dapat saya simpulkan terhadap perlawanan tadi, Indonesia mendapat 3 jaringan, Laos ada 3 jaringan,
ini menunjukkan bahwa dari segi pemain-pemain timnas Indonesia keseluruhannya, Indonesia mendominasi ya perlawanan sebentar tadi. Dan saya ucapkan selamat ke atas timnas Indonesia karena telah berjaya mencetak 3 gol. Tidak kalah lah, ceritanya tidak kalah. Jadi ada ruang dan peluang lagi di masa akan datang untuk menghadapi tim-tim selanjutnya. Jadi apapun guys, pada perlawanan malam ini saya sangat happy dan juga saya sangat suka melihat penampilan timnas Indonesia yang betul-betul mempunyai energi yang luar biasa, dan penampilan mereka sangat cerdas, serta dari segi bagaimana mereka dapat memikirkan, mereka punya posisi dan juga tanggung jawab, serta apa yang seharusnya mereka lakukan, mereka telah lakukan. Jadi untuk laga seterusnya, semoga Indonesia dapat melakukan yang lebih baik lagi, dan semoga di final nanti Malaysia-Indonesia akan bertemu. Itulah harapan saya untuk Piala AFF, dan saya terus mendukung kedua-dua tim ini ya. Indonesia, Malaysia adalah sahabat selamanya. Jadi saya pantau terus untuk perlawanan ke depan ini, dan kepada fanbase timnas Indonesia yang berada di luar sana yang menonton video ini, usah bersedih karena akan ada lagi perlawanan yang bakal akan ditempuhi oleh timnas Indonesia. Kita doakan agar di grup B ini Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan sampailah ke final. Itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.